It's a ghost global horror story. 88,4 Global Radio Jakarta. 89,7 Global Radio Bandung. Your number one music station. Balik lagi di Ghost Global Horror Story. malam ini bareng Edo Frizandi Fajraz Muhammad. Dan Ariesta Martin Yang bakal nemenin lo sampai jam 12 malam nanti. Yes, Global People. Malam ini kita bakal ngelanjutin ya. Sekarang ini paket lengkap. Ya. Iya. Kita bakal ngelanjutin soal bebunyian atau suara kenapa bisa berhubungan sama hantu. Padahal banyak banget sih. Iya, minggu lalu kita udah ngulik atasnya doang tuh. Ya. Mulai dari yang terkenal-terkenal kayak misalkan ada lagu ya, Langsa Rungi. Abdi Teh Ayeuna itu. Nah, itu tapi rata-rata tembang ya. Tembang bahkan sampai alatnya juga udah kita bahas, tapi bagian kecilnya Global People. Ya. Malam ini kita bakal kulik lebih dalam lagi soal bebunyian dan hantu ya. Ya. Buat Global People yang punya pengalaman soal itu bisa WhatsApp di 08 12 884. Atau juga bisa DM di Instagram @884 Global Radio. Malam ini tuh kita lagi bahas lagi soal suara bebunyian dan hantu ya, Ya. setan. Bahkan ada suara yang mengundang setan, tapi ada juga suara yang itu sebenarnya sumbernya dari setan. Nah, Setannya, ya. ini ada sebuah artikel ya Global People yang ngasih tahu beberapa suara yang katanya sumbernya tuh malah dari setan. Setannya. Pertama itu benda-benda bergerak. Oke. Katanya tuh poltergeist atau hantu berisik sering banget dikaitin sama suara-suara yang benda yang bergerak. Hantu ini tuh jenis ini dikenal karena perilaku aneh. Ditambah lagi sering merusak di tempat yang mereka kunjungi. Oke. Kalau dari banyak kasus ya, terutama laporan suara aneh itu biasanya adalah kursi yang kayak ditarik. Oke. Terus ada juga kayak jejak kaki lagi melintasi ruangan tuh. Ya. Terus misalkan pintu yang tiba-tiba ketutup ataupun bahkan benda yang jatuh. Ya. Dan suara misterius ini tuh muncul paling sering malah di rumah. Iya sih kalau kayak benda gitu. Sama nggak tahu ya, mungkin nanti ada kali dibahas di situ. Sama kalau suara orang nyapu tengah malam tuh kan. Oh iya, Nah, itu sering itu tuh. kejadian tuh. Banyak beberapa cerita yang Mitosnya ngungkapin ya. itu ya. Iya. Mungkin abis ini kita bakal cari tahu ya. Ya. Iya. Itu orang bukan kebiasaan sih, suara nyapu tengah malam tuh malam itu Ya. sosok apa gitu suara ya. apa dan sosok apa. Dan awal mulai gimana tuh? Iya, bahkan ada yang lu tahu kalau orang-orang di kampung tuh kayak napi beras. Oh ya. Oh, Iya. Ya, itu juga ya kan itu ada ya. menurut gue lebih janggal itu dibanding orang nyapu malam. Iya benar. Karena kan ya mungkin nggak kelihatan karena gelap kan. Ya. Kalau di kepercayaan kita tuh mitos kalau misalnya tengah malam ada Ya. suara orang nyapu itu selalu dikaitkan dengan suara kuntilanak. Ya. Benar. Konon katanya tuh kan sosok kuntilanak rambutnya panjang. Mm-mm. Dan dia kan tidak menapak ke tanah lah, gitu ya. kan. Kakinya enggak ya? Enggak Tapi membumi rambut, lah ya. rambutnya itu nyengser sampai tanah. Nah, jadi itu. jadi yang ketika kayak suara nyapu itu sebenarnya suara kuntilanak lagi jalan, tapi itu suara rambutnya, Suara rambutnya, yang nyentuh ya benar. tanah itu. Kayak terurai pun sepanjang sampai tanah itu ya. Iya, Iya. benar. Iya Dan sih. itu tuh kalau kita katanya ngedenger itu tengah malam, Mm-mm. itu tuh udah mending lu langsung tidur aja. Soalnya hantu atau setan itu tuh lagi ngelilingin rumah Rumah. kita, Oh. Iya. area rumah kita. Dan mungkin global people Familiar ya? nggak familiar. Bahkan kayak kita misalkan lagi begadang lagi atau lagi nongkrong Iya. gitu, kadang suka dengar. Cuman kita nggak tahu tuh sumber suara dari mana. Iya. Cuman ya udah aja gitu kan. Gue kalau yang soal bebunyian ini sih dari setan itu ada satu momen tuh yang bener-bener gue pikir ini kayak setan beneran. Iya. Jadi yang pas gue naik gunung ke Argopuro itu gue ngecamp terakhir malam itu sebelum muncak besok paginya. Ya. Malamnya gue ngecamp itu di camp terakhir lah. Pokoknya besok tuh tinggal muncak doang. Ya. Itu keadaan emang kita capek banget soalnya perjalanan paling jauh tuh dari Rawa Embik pokoknya sampai puncak itulah sebelum puncak. Ngecampnya deket puncak. Ya. Malamnya jadi gue tipikal yang kalau kedinginan pasti kebangun. Oke. Nah gue kebangun itu di jam 2-an lah, jam 2 pagi. Nah itu gue tidur kalau satu rombongan itu berdelapan. Nah di tenda gue itu 3 orang. Oke. Tenda sebelah gue itu 5. Nah gue bertiga itu satu tenda. Gue tidur paling pojok kiri. Nah jadi anehnya adalah setiap gue gerak ada langkah kaki tuh
ngelilingin Oke, di luar ya. di luar. Iya, Setiap iya, gue iya, gerak ya iya, ganti iya. posisi pakai sleeping bag terus aja. Terus gue geser ke kanan, dia jalan lagi. Oke. Terus pas gue gerak pindah ke kiri, jalan lagi. Terus dengan keadaan lampu nggak pakai lampu tuh di tenda gue. Terus ada satu momen gue lagi ngadep ke atas lah. Ternyata kuncup si tenda gue gak ditutup. Oke. Jadi ternyata tuh semalaman itu gue ngelihat langsung ke langit. Jadi ada kuncup segitiganya di tengah tuh gak ditutup. Nah itu gue ngelihat ke langit ya terang aja kan. Ya. Harusnya ada bayangan kalau ada orang di kiri. Ya benar. Tapi ini nggak ada. Nah ini gak ada bayangan sama sekali. Tapi setiap gue gerak, adalah gue hitung lebih dari 6 kali gue gerak itu Selalu ngikutin. selalu muterin tenda gue terus. Oke. Terus bedanya mungkin gue ngerasa kalau itu bukan hewan. Karena gue di base camp sebelumnya pernah diganggu itu babi hutan. Oh. Bunyi oke. dan berisik Iya, kalau babi iya, hutan di iya, sekitar iya. tenda. Wah, terus pergerakannya tuh liar, Iya, gak nunggu gue gerak. Iya, bukan suara kaki doang ya. Kalau ini bener jelas-jelas kaki, jadi 2 tapak gitu, Iya. tek tek tek. Dan itu berulang berkali-kali sampai akhirnya, ya udahlah ya gue tidur aja lah, gitu. Oh, lu nggak ngecek ya? Gak Lu ngecek, ya? karena gue mikirnya gue gak ada keperluan buat buang air kecil keluar, Iya, kayak iya, gitu-gitu tuh. Itu satu momen tuh. Abis ini gue juga ada momen lagi soal yang rambut. Oh, suara Menyisir. suara nyambung. Oke. Gue ada lagi momennya. Abis ini Global People gue bakal ceritain lagi. Soalnya soal bebunyian gue soalnya positive Lumayan. thinking. Kalau gue Jadi sih, iya, hal-hal iya, begitu iya, tuh iya. udah terbantah duluan sama otak gue lah. Iya. Tapi momennya ada. Iya. Tadi ada satu poin katanya ada hantu disebutnya poltergeist. Ya. Hantunya yang ngeganggu itu sering gerakin benda. Jadi bebunyian benda yang bergerak itu kemungkinan besar adalah dari hantu. Iya. Iya. Tadi ada nyapu ya. Tadi nyapu ya. Tapi ternyata bukan nyapu sebenarnya. Dipercaya itu suara rambut Rambutnya, kuntilanak. ya. Rambut kuntilanak. Karena kakinya sih gak napak, tapi rambutnya yang terurai itu sampai tanah kan. Nah itu gue juga ada momen. Jadi ya 2016an lah, lagi sering-sering buat wisata malam kan namanya uji nyali gitu ke Jeruk Purut. Oke. Jadi kalau di Jeruk Purut itu ada kuncinya, mungkin Global People pernah ke sana. Ada kuncinya terus dikasih spot-spot lah. Iya, kayak tempat ini Nah, sebelah sini. iya. sebelah sini. Buat yang horornya gitu. Iya ada spot-spotnya. Dan gue inget ini ada satu spot disebutnya makam Habib. Jadi Oke. ini kuburannya itu bentuknya rapi, dibentuk rumah, rumah kecil lah. Ya. Nah terus kita dibagi itu ramean sih ada 11 orang atau kalau nggak salah ya. Terus ada ceweknya juga. Ya. Nah di situ momennya salah satu pasangan temen gue tuh pacarnya lagi mens hari Oh, itu aduh. malam Oh, itu anjir dia gak sih, bilang, ya, dia ya, gak ya. bilang. Oh, nggak bilang. Dia gak Ya, bilang. ya. Terus dikasih tahu sama kuncinya, pokoknya kalau ada suara batuk dari dalam, berarti lo disuruh cabut Oke. dari dalam itunya makamnya tuh. Kalau ada suara ngaji lo harus tungguin, Harus tungguin. Oh, harus tungguin suara ngaji. Oke, gitu, oke. kayak dijamu lah. Nah temen gue tuh ada yang kan bersebelas kalau gak salah, dibagi 5 ada 6. Ya. 5 di bagian depan, 6 di belakang. Nah gue di depan tuh 5. Nah yang di belakang itu bercanda gitu. Oke. Oh iya ada satu poin juga, kalau dilempar batu berarti lo harus cabut. Temen gue yang bagian belakang ada yang iseng lempar batu Oh. ke bagian depan. Temen gue yang sugesti lah, dilempar batu nih gini. Terus kata temen gue yang belakang, ah udahlah santai, udah santai lah. Baru sekali doang kan. Ternyata temen gue yang belakang kena karma. Dia denger persis kayak lo bilang, jadi ada suara seretan gitu. Dia nyari gak ada suaranya. Terus ada di satu titik katanya cuman 2 orang inilah yang lihat. Ada, jadi dia nyari kiri kanan terus pas matanya barengan di satu titik ngelihat, nah itu lagi jalan tuh katanya, Lagi jalan. putih-putih itu melayang gitu. Jadi bunyinya tuh dari situ. Terus baru dia yang bilang akhirnya, Iya. cabut kali ya, cabut. Iya, Akhirnya iya. cabut. Terus gak lama pas udah nyampe parkiran, si cewek itu ketempelan gitu. Langsung minta dibersihin sama kuncinya. Iya. Dia ngerasa nangis berat apa kayak gitu, kayak cranky lah. Iya. Tapi Gitu. emang kalau lagi mens tuh lumayan bahaya banget loh kalau tempat-tempat kayak gitu Iya, kan. harusnya sih dihindari sih, Iya, harusnya gak usah ikut teman lu dihindari. tuh. Nah, mungkin dia juga karena gak tahu knowledge itu, ditambah karena dia non muslim. Oh. Mungkin gak Oke. familiar kali Iya, ya iya, sama iya. hal-hal kayak gitu, jadi kurang sensitif lah. Tapi misalnya kalau kayak head gitu sih bukan masalah non muslim sih, tapi Iya. maksudnya kan
lo dengan keadaan kotor lah, tidak suci ya. Terus ke tempat-tempat yang mungkin tidak lazim. Iya. Terus kan anyir juga kan kalau mens. Iya, katanya kan jadi kayak menarik ya, wangi-wangiannya Iya. itu. Nah itu tuh dua pengalaman gue soal bebunyian tuh. Iya. Ini selanjutnya ada juga katanya salah satu sumber bunyi yang jadi penyebabnya dari setan itu merintih atau mendengus. Mendengus tuh kayak apa sih? Mendengus tuh kayak nafas berat gitu. Oke. Gue Kayak gitu. lumayan sering tuh kalau denger suara menafas dulu tapi padahal gue kayak di ruangan sendiri. Tapi kayak denger ada. Oh. Kayak gitu. Tapi lu yang denger langsung. Iya, dan dulu waktu zaman gue masih kuliah sih, jadi di ruang di sekret. Di kampus kan, ya. Iya kan nginep tuh sampai ya kadang cuma 2-3 orang lah yang nginep atau kadang kalau lagi rame-rame nanti kondisi tuh kayak cuma 2-3 orangan gitulah. Oke. Dan akhirnya tuh lagi pada diem, tiba-tiba kayak ada satu helaan nafas yang gede banget kayak abis orang lari olahraga gitu. Kecapean banget gitu. Iya. Dan kita semua sempat bingung siapa tuh yang ini banget. Ternyata nggak ada yang begitu. Tapi temen lu semuanya denger. Dengar semua, tapi kita saat itu denial aja. Ya, ini jangan. Dan memang kebetulan secretnya itu seberangnya kamar mayat sih memang. Kamar mayat rumah sakit. Iya. Dan banyak banget kejadian ini. Cuman kalau helaan napas gue pernah denger tuh. Iya. Kalau gua tuh lebih banyak kalau suara-suara gitu teman gua. Kalau di kosan kan lagi bertiga berempat tuh ngekos bareng kan kontrak gitu. Nah kasusnya sama kayak yang satu tuh lagi rebahan main HP. Tapi dia tuh yang denger satu orang doang, nggak semuanya. Jadi kitanya jadinya nggak valid gitu. Jadi pas lagi main takutnya kayak gitu. Dia lagi main HP terus nafasnya agak kenceng di kuping kirinya. Jadi gitu doang. Nah, kalau agak gue denger panjang. tuh nggak di kuping, kayak udah di sekitaran sini. Di sekitaran ya. Kayak kenceng banget orang lagi. Oke. Ya itu jadi poinnya emang katanya kalau merintih itu sama mendengus kayak dia ngasih tahu ya gue ada di sini, gue ada di antara kalian nih, gitu. Tapi gue ada momen tuh ngedenger yang merintih itu. Mungkin abis ini kali. Abis ini kali ya, bakal diceritain pengalamannya Martin. Mungkin pengalaman lo juga Global People bakal kita bacain juga. Lo bisa cerita via WhatsApp di 08 12 884. Atau juga bisa DM di Instagram @884globalradio. Lo juga bisa cek YouTube kita di @officialokezone. Jadi jangan kemana-mana. Abis ini kita bakal balik lagi. Tetap di Ghost Global Horror Story. It's a ghost global horror story.